Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Taipei merupakan ibu kotanya Taiwan dan termasuk kota terbesar yang ada di Taiwan. Ditambah lagi banyak tempat wisata di Taipei yang terkenal dan selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Pada saat pengunjung datang ke wilayah Taipei, maka ia bisa menikmati banyak sekali destinasi wisata baik alam maupun buatan. Objek wisata yang ada di wilayah Taipei ini telah menawarkan berbagai macam perpaduan sempurna dari beragam sejarah artistik yang menawan. Mulai dari museum, galeri seni, taman di tengah kota, situs budaya, kesempatan berlanja, hingga pasar malam yang mengenalkan pengunjung dengan isi kotanya. Sebagai kota yang metropolitan, Taipei menawarkan pengalaman liburan yang menyenangkan serta unik bagi setiap turis yang datang. Nggak salah jika Taipei selalu menjadi pusat kunjungan wisatawan ketika berada di Taiwan. Agar Anda tidak penasaran lagi, jadi berikut rekomendasi tempat wisata di Taipei yang wajib kalian kunjungi. Yang ke-1, Taipei 101 pernah menjadi salah satu bangunan pencakar langit di seluruh dunia. Taipei 101 ini masih tergolong baru dalam dunia gedung tinggi. Desain bangunan yang ada dalam tempat ini terlihat klasik, namun di satu sisi juga terdapat pengaruh barat modern pada tempat wisata Taipei ini. Sehingga tidak jarang banyak juga yang datang ke lokasi ini hanya untuk mengabadikan momen berharga. Menara Taipei ini adalah tempat wisata yang sangat populer di Taiwan. Perlu kamu tahu bahwa Menara Taipei ini telah dinobatkan sebagai salah satu menara tertinggi di dunia, dan menara ini memiliki ketinggian sekitar 508 meter yang terdiri dari 101 lantai serta dilengkapi dengan fasilitas lift tercepat di dunia. Langsung aja menuju ke puncak hanya dalam hitungan 37 detik. Buktikan sendiri saat kamu naik salah satu lift tercepat di dunia ini yang terdaftar dalam Guinness World Records pada 2004. Ada sejumlah lokasi yang kamu kunjungi di sini seperti dek observasi, lantai 89 Sky Lounge area, dan kunjungi platform outdoor lantai 91 bergaya bohemian, outdoor moon viewing area, membuat sinar bulan kala malam jadi lebih indah dan romantis pastinya. Pemandangan siang pun tidak kalah hebat, apalagi saat momen matahari terbenam. Pada dasarnya bangunan ini adalah sebuah rumah bagi 101 lantai, namun di satu sisi juga dimanfaatkan untuk pusat bisnis, observatorium, restoran, mall, dan masih banyak lainnya. Sehingga bagi Anda yang memiliki hobi belanja bisa langsung datang ke lokasi ini sebab berbagai barang yang dijual tergolong lengkap dan terjaga kebersihannya. Yang kedua, National Place Museum. Kini saatnya Anda beranjak ke Museum Istana Nasional. Bila Anda datang ke wisata keren Museum Istana Nasional, maka Anda menemukan berbagai macam daya tarik yang tidak akan ingin Anda lewatkan. Bahkan biasanya juga banyak ditemukan muda-mudi yang datang untuk menggali ilmu di kawasan objek wisata Museum Istana Nasional ini. Banyak dipadati pengunjung karena museum ini Anda bisa menikmati lebih dari 700.000 keping peninggalan sejarah Taipei yang berasal dari zaman kuno. Bahkan selain muda-mudi, tempat ini juga sering dipadati pengunjung dengan segala usia untuk mempelajari berbagai hal baru. Yang ketiga, Chiang Kai-shek Memorial Hall. Chiang Kai-shek Memorial Hall masih berada dalam satu kawasan dengan National Place Museum. Ini merupakan sebuah bangunan yang berisikan patung raksasa dari Chiang Kai-shek. Beliau merupakan pencetus atau pendiri dari negara Taiwan ketika terjadi perang saudara di Tiongkok. Selain itu, ada pula informasi yang menjelaskan sepak terjang beliau di dunia politik semasa hidupnya. Kalau Anda suka dengan tempat-tempat bersejarah, maka Chiang Kai-shek Memorial Hall adalah tempat yang harus banget kalian kunjungi. Tempat ini masuk dalam salah satu destinasi terpopuler yang selalu ramai pengunjungnya. Bangunannya yang megah dengan taman hijau di sekelilingnya menambah kesan mewah dan megah tempat wisata di Taipei ini. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata Chiang Kai-shek Memorial Hall ini dibangun untuk mengenang Presiden pertama Republik Tiongkok. Memorial Hall berwarna putih dengan atas atap biru melambangkan dari bendera ROC. Hal yang nggak boleh kamu lewatkan lainnya adalah momen saat pergantian penjaga karena menjadi momen yang unik banget bagi pengunjung. Yang keempat, Yang Minshan National Park. Tempat wisata di Taiwan selanjutnya yang harus kalian kunjungi adalah Taman Nasional Yang Minshan, sebuah taman nasional yang menghadirkan panorama alam yang sangat indah. Beberapa lokasi di Taman Nasional ini yang sangat terkenal adalah kebun sakura, danau, pemandian air panas, dan taman yang indah. Bagi kamu yang ingin menyaksikan keindahan bunga sakura
kura-kura di Taipei bisa banget datang ke Yangmingshan National Park. Kamu akan dibuat terkagum dengan panorama yang ada di atas Taman Nasional ini. Kalau kamu mau mendaki sampai ke puncak Mount Xinqing, akan memberikan landscape terindah kota Taipei. Namun daya tarik Yangmingshan National Park ini tidak hanya sebatas itu saja ya guys. Jadi pemandian air panas dan kristal belerangnya lah yang menjadi alasan banyaknya wisatawan berdatangan ke sini. Yang kelima, Taipei Fine Art Museum. Satu lagi museum di Taipei yang harus kalian kunjungi, yaitu Museum Seni Rupa Taipei yang didirikan tanggal 24 Desember 1983 dan juga merupakan museum seni modern pertama di Taiwan. Tata ruang display dirancang modern trendy, perpaduan apresiasi seni dengan kehidupan sehari-hari. Tata ruang terdiri dari 3 lantai dan 1 lantai bawah tanah. Untuk bawah tanah digunakan sebagai pameran seniman muda serta grup, pameran perlombaan, juga dilengkapi ruang baca dan layanan makanan dan minuman. Selain pameran, tempat tersebut terkadang juga diadakan seminar serta aktivitas orang tua dan anak di akhir pekan, sehingga dapat terjadi interaksi antara museum seni dengan pengunjungnya, serta lebih mendekatkan seni dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Museum Seni Rupa Taipei ini awalnya digunakan sebagai pameran seni modern dan kontemporer. Jadi, untuk kamu penggemar seni rupa wajib mengunjungi Museum Seni Rupa Taipei ini. Yang keenam, Night Market Taipei. Satu hal yang wajib ada di setiap itinerary pengunjung Taipei adalah pasar malamnya. Selalu ramai dengan aktivitas, aroma yang menggoda, dan rasa yang lezat yang tidak mungkin untuk menolak pesona pasar malam klasik Taiwan ini. Inilah ada beberapa pasar malam yang saya rekomendasikan. Pertama, Ximending. Ximending merupakan sebuah distrik belanja yang merupakan kawasan pejalan kaki pertama yang ada di Taiwan. Kawasan Ximending juga sering disebut sebagai Harajukunya dari Taipei karena menggabungkan kebudayaan Jepang. Nuansa yang ada hadir dengan nuansa daerah dipadu dengan modernisasi. Ximending juga dikelilingi berbagai toko dan hotel. Bukan hanya kuliner, berbagai jenis tren barang menarik lainnya di Ximending semuanya tersedia. Bisa dikatakan sebagai kawasan teramai di Taipei dan juga merupakan tempat budaya remaja, berkumpulnya atraksi jalanan dan tempat berkencan, dan masih hal lainnya dapat dilakukan di distrik ini. Untuk kamu yang hobi berbelanja, Ximending merupakan lokasi yang tepat untuk hunting barang-barang yang memikat mata. Salah satu bangunan tertua di area tersebut adalah Red House. Kemudian ada Yongkang Street. Yongkang Street ini adalah salah satu tempat terbaik di Taipei untuk berbelanja oleh-oleh termasuk kue nanas Taiwan yang terkenal. Aneka ragam makanan, restoran, kafe, hingga jajanan kaki lima bisa kamu temukan di sini. Menu-menu yang populer di kalangan wisatawan biasanya ada di Tin Tai Fung Soup Dumplings, beef noodles, pork ribs, dan masih banyak lainnya. Jalan Yongkang baru-baru ini diakui oleh Time Out sebagai jalan terkeren keempat di dunia. Apakah Anda sedang mencari pengalaman berbelanja yang unik, mencoba makanan baru, atau sekedar menikmati suasana ramai? Jalan Yongkang adalah destinasi yang wajib kalian kunjungi saat di Taipei. Selanjutnya, Rauhe Night Market. Lengkapi liburanmu di Taipei dengan berwisata kuliner, salah satunya dengan mengunjungi pasar malam Rauhe. Rauhe Night Market ini menjajakan berbagai macam makanan seperti oyster, usus yang gurih dan renyah, daging kepiting, dan masih banyak lagi makanan lainnya. Perutmu akan kekenyangan ketika mengunjungi Rauhe Night Market. Pasar malamnya Taipei ini selalu dipadati turis, apalagi jika musim liburan. Semakin masuk ke dalam pasar malam, sepanjang sekitar 600 meter itu pengunjung akan semakin dibuat galau. Ada perasaan menyesal mengapa waktu pertama masuk langsung membeli makanan yang porsinya besar. Semakin masuk ke dalam pasar, makanan yang dijual pun semakin beraneka ragam bentuk dan pasti rasanya enak. Lalu Shilin Night Market. Yes, siapa sih yang nggak tahu dengan Shilin Night Market? Pasar malam terbesar yang dimiliki Taipei yang menjual aneka macam makanan dan minuman dengan rasa yang enak pastinya. Selain makanan yang terkenal enak, hanya ditawarkan dengan harga yang cukup murah. Jadi pengunjung dapat menikmati wisata kulinernya di sini. Pasar malam Shilin ini masuk dalam kawasan wisata yang bisa dikatakan besar dan paling populer juga di tengah kedatangan para turis internasional. Wisata yang satu ini dibuka setiap hari dan dimulai pukul sekitar 4 sore. Di area pasar Taipei ini ramai dipadati dengan 540 kios yang menjual berbagai macam aksesoris hingga kuliner. Yang ketujuh, National Sun Yat-sen Memorial Hall. Berdiri dengan tegak di kawasan pusat kota, objek wisata National Sun Yat-sen Memorial Hall ini menjadi situs monumen untuk menghormati Dr. Sun Yat-sen. Sosok pada tempat wisata tersebut adalah seorang yang mendirikan Republik Cina pada masa itu. Perlu kita ketahui bahwa bangunan ini adalah momen yang bersejarah saat Taiwan dipimpin oleh dinasti Qing. Bila dilihat dari desain bangunan yang ada dalam bangunan tersebut telah mendapatkan pengaruh ornamen Cina di daerah tersebut. National Sun Yat-sen Memorial Hall sendiri ini mulai dibangun sekitar tahun 1972 dan di masa sekarang ini dimanfaatkan untuk berbagai acara budaya
budaya sepanjang tahun. Yang ke-8, Seven Old Street. Di Seven Old Street ini kalian bisa mengunjungi Pingxi Railway Train. Pergi ke kota kereta api Pingxi untuk jalan-jalan setengah hari yang santai. Pingxi juga menyalakan lentera langit di siang hari. Partisipasilah dalam tradisi kuno saat Anda melepaskan lampion terbang yang harus dicoba oleh semua pengunjung dengan menuliskan keinginan Anda di lentera langit dan membiarkan berkah Anda terbang tertiup angin. Kereta jalur ini disiapkan khusus untuk para wisatawan. Bagian luar kereta kecil ini dicat dengan gambar yang indah dan unik. Kamu bisa memilih antara menikmati pemandangan Pingxi Railway Train atau naik ke keretanya di salah satu dari 7 stasiun selama perjalananmu di Seven. Kereta yang terkenal ini akan mengajakmu melewati jalanan sempit yang membatasi pedagang kaki lima setempat. Jangan lupa juga untuk menyiapkan kameramu dan menyimpan memori yang indah di sini. Stasiun kereta api Seven awalnya dibangun untuk mengangkut batu bara, tetapi sekarang menjadi objek wisata yang terkenal. Tidak hanya instagramable, tapi kamu juga pun bisa membuat memori yang tak terlupakan di sini. Setelah itu, kamu bisa pergi ke air terjun Seven untuk melihat air terjun yang luar biasa. Seven Waterfall. Tidak perlu mendaki gunung untuk melihat Seven Waterfall. Pengunjung hanya perlu menaiki beberapa anak tangga dan berjalan di jembatan gantung yang kecil hingga sampai ke air terjun ini. Kagumi pemandangan air terjun Seven yang spektakuler saat Anda melintasi jembatan gantung. Seven Waterfall sendiri sebenarnya bukan air terjun yang tinggi, tapi tampak sangat indah dengan dikelilingi bukit dan pepohonan yang asri. Derasnya suara gemuruh air yang jatuh membuat perasaan menjadi tenang dan merasa damai pastinya. Yang ke-9, Chuvan Old Street. Salah satu landmark paling populer di Chuvan adalah rumah teh Ame yang menawarkan pemandangan menakjubkan pegunungan dan laut di sekitarnya. Rumah teh ini juga terkenal karena keterkaitannya dengan film Jepang Spirit Away yang konon menjadi inspirasi pemandian tersebut dalam film tersebut. Atraksi lain yang wajib dikunjungi di Chuvan adalah Teater Senping yang merupakan bioskop tertua di Taiwan. Dibangun pada tahun 1901, teater ini pernah menjadi pusat hiburan di Chuvan dan masih beroperasi hingga sekarang menampilkan film klasik Taiwan. Selain situs bersejarah, Chuvan Old Street juga terkenal dengan jajanan kaki limanya. Pasar malam yang ramai merupakan kenikmatan sensori dengan pedagang yang menjual souvenir, teh, dan kerajinan lokal. Untuk wisata kuliner, tempat paling tepat yang harus kamu datangi adalah Chuvan Old Street. Di Chuvan Old Street ini tidak jauh berbeda dengan Old Street Night Market lainnya di Taiwan dalam hal produk yang dijual, aksesoris, jajanan, hingga souvenir. Namun yang bikin berbeda adalah tata letaknya. Jika kebanyakan Old Street dan Night Market berjajar rapi secara horizontal, di Chuvan Old Street ini di gerai-gerai tokonya berjajar rapi secara diagonal dan vertikal. Chuvan Old Street menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung yang ingin menjelajahi kekayaan sejarah dan budaya Taiwan. Dari arsitektur unik hingga jajanan pinggir jalan yang lezat, selalu ada sesuatu untuk dinikmati semua orang. Ingatlah untuk merencanakan ke depan dan luangkan waktu Anda menjelajahi tempat yang indah ini. Yang ke-10, Yahliu Geopark. Yahliu Geopark terkenal dengan pemandangan bebatuan yang terkena erosi laut, di mana beberapa spot berada sangat dekat dengan laut sehingga wisatawan dihimbau untuk menaati peraturan yang ada. Terdapat garis merah yang merupakan batas aman wisatawan untuk berdiri. Melangkah lebih dalam di jalanan setapak yang dibuat dengan rapi, terlihatlah batu-batuan yang telah terkikis indah oleh alam dan air laut, membentuk sebuah hamparan ladang batu dengan bentuk-bentuk unik. Yahliu Geopark ini tidak terlalu jauh dari Taipei. Jika Anda pergi ke Taipei dan punya satu hari ekstra, sangat direkomendasikan untuk mampir ke sini ya guys. Nah, total waktu yang diperlukan itu termasuk perjalanan cukup setengah hari aja. Jadi jika Anda berangkat pagi sekali akan lebih baik. Pertamanya itu suasana di sana mungkin belum terlalu ramai sehingga lebih leluasa untuk mengambil foto. Yang kedua, Anda dapat memanfaatkan waktu sisa untuk kunjungan ke objek yang lain. Yang ke-11, Tam Sui Fisherman Wharf. Berlokasi di pertemuan arus sungai Tam Sui dan Selat Taiwan, Fisherman Wharf kini menjadi objek wisata Taiwan yang ramai dikunjungi para wisatawan. Tempat ini sebenarnya adalah sebuah dermaga tempat bersandarnya perahu nelayan, kapal persiar, dan kapal transportasi publik. Namun, oleh pemerintah kota tempat ini diberi banyak perubahan yang membuatnya mempunyai daya tarik tersendiri sebagai tempat rekreasi. Di Fisherman Wharf Tam Sui ini Anda bisa menikmati pemandangan indah matahari tenggelam di jembatan romantis bernama The Lover Bridge. Jembatan besar berwarna putih yang berada di sisi timur dermaga. Menurut wisatawan yang sudah berkunjung, jembatan ini adalah jembatan paling romantis di Taiwan. Mulai peresmiannya yang berbarengan dengan hari Valentine yaitu 14 Februari 2014, ditambah dengan tulisan besar Love yang terletak di mulut jembatan dan lampu-lampu indah sebagai penerang saat malam hari. Benar-benar suasana yang sangat cocok untuk wisata bersama dengan orang terkasih. Bagi Anda yang gemar olahraga atau berpetualang seorang diri, Anda bisa menyewa sepeda untuk berkeliling di dermaga ini. Anda bisa mengunjungi kios bertuliskan You Bike, letaknya tidak jauh dari jembatan The Lover Bridge ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.